Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Al-Farisi, NIM 130219404. Perkenalkan, nama saya Leonardo Ranti Sitanggang, NIM saya 13021944041. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebenaran algoritma iteratif dengan contoh. Diberikan fungsi sum n yang menghasilkan jumlah dari n bilangan ganjil, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sekian ditambah sampai ditambah 2n min 1. 2n min 1 itu karena bilangan yang kita jumlahkan ialah bilangan ganjil, sehingga didapatlah 2n min 1 ini. Kemudian, buktikan kebenaran algoritma sum n tersebut. Pada baris pertama, ada function sum n yang akan menghasilkan integer. Pada baris kedua, kita memiliki variabel a yang akan menampung jumlah dari n yang akan dimasukkan ke bilangan ganjil pertama. Lalu, pada baris ketiga, ada variabel i yang berfungsi untuk menambahkan bilangan ganjil yang akan diberikan kepada a. Lalu, pada baris keempat sampai ke-6 adalah fungsi perulangan. Lalu, pada baris ke-7, kita kembalikan nilai a sebagai output fungsi sum tersebut. Selanjutnya, kita tinjau semua variabelnya. Yang pertama, variabel i dimulai dari i0. Ketika nilai i belum memasuki perulangan while, nilainya adalah 3. Yang didapat pada baris ketiga nilainya adalah 3. Kemudian, pada akhir iteratif pertama, nilai i akan dikali 2, lalu ditambah 3, sehingga menghasilkan nilai 5 yang didapat pada baris ke-6. Kemudian, i2 menghasilkan 7. Seperti ini, 2 dikali 2 ditambah 3, sehingga dapat diklaim bahwa IJ sama dengan 2J ditambah 3. Kemudian kita juga punya variabel A. Dimulai dari A0 sama dengan 1 yang didapat dari baris kedua. Kemudian A1 menurut baris kelima, A0 ditambah I0. Yang artinya nilai A dan I diambil dari iteratif sebelumnya, yaitu A0 dan I0. Dan nilainya adalah A0 sama dengan 1 yang diambil dari baris kedua, dan I0 sama dengan 3 yang diambil dari baris ketiga. Kemudian A2 sama dengan A1 ditambah I1 sama dengan A0 ditambah I0 yang didapat dari A1 ialah A0 ditambah I0. Kemudian ditambah dengan I1 yang menghasilkan 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian A3 sama dengan A2 ditambah I2 sama dengan A0 ditambah I0 ditambah I1 ditambah I2 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 16. Maka kita bisa klaim bahwa AJ sama dengan A0 ditambah I0 ditambah sekian ditambah IJ min 1. Kemudian untuk basic step untuk variabel I adalah J ditambah 0 dan I0 sama dengan 3 yang didapat dari 2J ditambah 3. Kemudian untuk induction step-nya, kita memiliki induction hypothesis, yaitu jika IK sama dengan 2K ditambah 3, maka IK ditambah 1 sama dengan 2K ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena ini merupakan bilangan ganjil, maka didapat dari 2n min 1. Kita hitung n 3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5. IK merupakan induction hipotesis dan IK plus 1 merupakan RTP.
Lalu kita buktikan, kita masukkan RTP-nya yaitu IK plus 1 sama dengan IK plus 1. Lalu kita masukkan 2K plus 5. 5 ini didapat dari rumus menghitung bilangan ganjil, yaitu 2n-1. Kita mendapatkan n-nya 3, maka hasilnya 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5. Kenapa begitu? Karena bilangan yang kita gunakan ialah bilangan ganjil. Maka kita dapat buktikan bahwa IK ditambah 1 sama dengan 2K plus 5. Kemudian, basic step untuk variabel A adalah J sama dengan 0 dan A0 sama dengan 1 yang didapat pada baris kedua. Kemudian, untuk induction step-nya, kita memiliki induction hipotesis, yaitu jika AK sama dengan AK-1 ditambah IK-1, maka IK plus 1 sama dengan AK plus IK. Lalu kita buktikan apa benar AK plus 1 sama dengan AK plus IK. Kita mulai dari AK plus 1 sama dengan AK plus 1. Lalu kita masukkan AK-nya ialah AK-1 ditambah 1 ditambah IK-1 ditambah 1. Maka dapat dibuktikan bahwa AK plus 1 sama dengan AK plus IK. Sekian penjelasan dari saya tentang algoritma iteratif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari kebenaran algoritma rekursif masih sama dengan soal yang di atas, di mana definisi bilangan ganjil menggunakan G0 sama dengan 1, G1 sama dengan 3, G2 sama dengan 5, G3 sama dengan 7, dan seterusnya hingga mencapai Gn sama dengan 2n kurang 1. Untuk definisinya, Gn sama dengan 2n kurang 1. Jika n lebih besar dari sama dengan 1, dan jika Gn sama dengan 1, maka n-nya sama dengan 1. Untuk function fn yang merupakan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan integer. Jika n kurang dari sama dengan 1, maka akan menghasilkan output 1. Ini merupakan basisnya. Dan jika n lebih besar dari sama dengan 1, akan menghasilkan output 2n kurang dari 1, yang merupakan recurrence-nya. Untuk basic step-nya, menggunakan n0 sama dengan 1, dan jika bilangan n-nya adalah ganjil, maka 2n kurang dari 1. Dan untuk induction step-nya, jika k lebih besar dari sama dengan 1, dan bilangan ganjil fn sama dengan 2n kurang 1, maka bilangan ganjil f dikali n ditambah 1 sama dengan 2n plus 1. Maka f dikali n tambah 1 sama dengan 2n dikurang 1 tambah 2, yang akan menghasilkan 2n plus 1. Oke, sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.